Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh ada kembali dalam rumah Tuhan dalam keadaan PPKM. Sekalipun Kota Bogor sudah masuk dengan PPKM yang ketiga, ya tidak lagi jadi PPKM yang keempat. Tapi kita bersyukur buat segala penjagaan, pemeliharaannya dan perlindungannya, berkatnya yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita bersyukur seberapapun kita hadir, kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya bawa dalam ambil dalam Amsal 04 ayat yang ke-23. Amsal 04 ayat 23. Demikianlah bunyi firman Tuhan pagi hari ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ulangi lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tema firman Tuhan pagi hari ini untuk kita sekalian adalah menjaga hati. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sepasang suami istri yang baru pindah ke dalam suatu perumahan. Dan ketika dia sudah tiba pada satu pagi, mereka sedang sarapan pagi. Lalu suami istri ini melihat dari jendela keluar. Dan ketika mereka melihat keluar dari luar jendela, maka sang istri mulai memperhatikan keadaan sekelilingnya. Dan kemudian sang istri melihat tetangga di depan rumahnya yang sedang menjemur pakaian. Dan ketika sang istri sedang melihat orang tetangganya sedang menjemur pakaiannya, mulailah dia memberikan komentar. Dia berkata dan memprotes akan kerja tetangganya itu. Dia katakan, wah, itu bajunya dicuci tetapi kurang bersih, kata si istri itu. Baju itu dicuci tetapi hasilnya bajunya masih kelihatan kotor. Dan dia mulai memprotes akan keadaan tetangganya yang mencuci pakaian sebegitu rupa dan kelihatannya kotor. Suaminya yang duduk sebelahnya nggak kasih komentar apa-apa. Suaminya hanya diam saja dan dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh istrinya. Sejak pagi hari itu, setiap pagi ketika tetangganya sudah mencuci pakaian dan menjemur pakaian itu, selalu saja sang istri ini kasih komentar. Selalu saja sang istri ini selalu memberikan satu peringatan atau mengeluarkan perkataan-perkataannya, dan dia memberikan komentar bahwa cucian daripada sang istri itu kurang bersih, tetangganya mencuci pakaiannya kurang bersih. Kemudian sang istri berkata, mungkin dia katakan bahwa si ibu itu mencucinya kurang sabun. Karena sang istri itu, mungkin sang istri itu mencucinya kurang bersih dan sabunnya gak bagus. Pada waktu dia berkata demikian, sang suami ini risih. Ya, sang suami ini kagok mendengar perkataan daripada sang istri itu. Lalu si sang suami berkata, ada saja komentar daripada sang istrinya, ada saja yang diucapkan oleh sang istrinya kepada tetangganya, kepada sang istri yang sedang mencuci pakaian. Dan kemudian seminggu berlalu, ketika seminggu sudah lewat dari perkataan sang istri, sang suami itu duduk pagi-pagi sekali dekat jendela. Dan kemudian sang suami ini melihat keadaan, di sekitar keadaan itu. Dan kemudian dia melihat pakaian yang dijemur tetangganya masih kelihatan kurang
bagus, dan akhirnya istrinya berkata, waduh, pakaiannya sekarang sudah cemerlang, pakaiannya sekarang sudah bersih, wah mungkin sabunnya sudah bagus, dan mungkin pakaiannya sudah kena sabun. Dan pada waktu berkata demikian, sang suami berkata kepada sang istri, istriku, tadi pagi aku bangun pagi-pagi sekali, kata sang suami. Aku bangun pagi-pagi sekali dan aku duduk di jendela, dan kemudian aku sempat membersihkan jendela kaca itu, kata sang suami. Aku sempat membersihkan jendela kaca itu yang membuat kamu, kata sang suami, salah melihat. Kata sang suami, kamu salah melihat cucian tetangga kita. Lalu suami itu berkata, ternyata persoalannya bukan karena si tetangga kita mencuci pakaiannya, tetapi karena kesalahannya adalah jendela kaca kita begitu kotor sekali, sehingga kamu berkata dalam hatimu, pakaian tetangga kita kotor, padahal bukan tetangga kita yang salah, hanya jendelanya yang salah. Sang istri pada waktu mendengar suami berkata demikian, dia diam saja. Saudara dikasih Tuhan, begitulah kehidupan kita setiap hari. Apa yang kita lihat pada saat kita menilai orang lain itu tergantung daripada kejernihan pikiran kita dan kejernihan hati kita. Begitulah kehidupan kita. Kita seringkali melihat, wah orang tetangga kita begini, begitu. Tetapi bukan salah tetangga kita, tetapi karena pikiran kita, karena hati kita. Jadi kalau hati kita bersih, maka pikiran kita bersih. Kalau pikiran kita bersih, hati kita tentu juga bersih, kata sang suami. Dan itu juga menggambarkan kehidupan kita. Semua bersumber dari hati kita masing-masing. Semua pusatnya adalah hati kita, karena hati kita adalah pusat kehidupan kita. Hati kita sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Hati kita itu menyimpan segala sesuatu yang akan kita lakukan. Dan untuk kita melakukan sesuatu, maka itu berasal dari hati kita. Jadi firman Tuhan mengatakan supaya kita menjaga hati kita. Maaf sebentar. Jadi sekali lagi, segala sesuatunya itu berasal dari hati kita. Kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih. Kalau pikiran kita bersih, hati kita bersih. Betapa pentingnya hati kita. Betapa pentingnya hati kita, sehingga firman Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan saudara dan saya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya supaya kita menjaga hati kita. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Hati adalah salah satu organ tubuh kita yang sangat vital. Fungsinya antara lain menawarkan dan menetralisir racun dalam tubuh kita,
mengatur sirkulasi hormon, jalannya hormon, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan juga membuat empedu kita, dan yang membuat zat pencernaan kita, zat pencernaan lemak itu supaya baik adanya. Betapa pentingnya hati kita bagi kesehatan kita. Oleh sebab itu, anak Tuhan haruslah bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan hati yang begitu baik dalam kehidupan kita. Tolong kita. Oleh sebab itu, betapa pentingnya hati kita dalam kehidupan kita. Bersyukurlah Tuhan sudah memberikan hati kepada saudara dan saya. Kita menjaga hati kita supaya hati kita tidak busuk. Kita harus menjaga hati kita supaya kita jangan melihat orang lain saja, melihat kelemahan orang lain, melihat kekurangan orang lain, tetapi kita harus menjaga hati kita supaya kita jangan hanya ngomongin orang lain, mengomongin tetangga kita, mengomongin siapa saja. Hati kita harus bersih sehingga pikiran kita bersih. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan teliti, supaya sebab dari situlah terpancar kehidupan kita. Jadi kehidupan kita terpancar dari dalam hati kita. Kita perlu menjaga hati kita. Mengapa kita perlu menjaga hati kita? Mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena ada 3 alasan. Yang pertama, hati adalah sumber kehidupan. Hati adalah sumber kehidupan. Dalam Lukas pasal 6 ayat 45 berkata demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbenaran hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita mendengar perkataan orang begini, waduh, mulutnya jahat banget ya, mulutnya kok kasar banget. Tetapi dikatakan orang itu berkata, tetapi hati saya baik. Ya, seringkali kita berkata, seringkali mengatakan, waduh, mulut saya memang jahat, omongan saya kasar, tingkah laku saya jahat, tetapi hati saya baik. Itu menurut pandangan kita, itu menurut pandangan manusia. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita omongkan, jangan kita dengarkan dari omongan kita, tetapi kita melihat hati kita. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Alkitab katakan, Alkitab mengatakan bahwa apa yang diucapkan dari mulut kita, apa yang keluar dari mulut kita, itu berasal dari hati kita. Itu berasal dari hati kita. Artinya adalah hati adalah pusat kecerdasan, pusat kehendak manusia, pusat perasaan, keberhasilan hidup terletak dari bagian mana kita bisa menjaga hati kita. Sekali lagi saya katakan, keberhasilan dalam hidup kita itu bukan saja tergantung dari pikiran kita, tetapi keberhasilan dari hidup kita itu tergantung dari hati kita. Apa yang keluar dari mulut kita, itu sumbernya adalah hati kita. Hati adalah pusat. Hati adalah pusat kecerdaan pikiran. Hati adalah pusat kehendak manusia. Hati adalah
kehendak untuk menolak atau menerima firman Tuhan mengatakan, hati adalah pusat perasaan. Hati yang takut, hati yang berani, hati yang mengarang, yang rendah hati, itu datangnya dari hati. Jagalah hati kita supaya jangan ada virus yang masuk dalam hati kita, yaitu iri hati, yaitu marah, ketinggian hati. Itu sangat membahayakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Contohnya Adam dan Hawa di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-7, bagaimana Adam dan Hawa yang diciptakan Allah dari tempatkan di Taman Eden, semuanya sudah ada. Semuanya Adam dan Hawa enak menikmati, mau daging, mau makanan apa saja sudah disiapkan oleh Allah. Tetapi karena hatinya dia tidak bisa jaga, dia terpengaruh oleh omongan iblis, dia terpengaruh omongan setan. Akibatnya adalah hati Abraham terpengaruh oleh keadaan saat itu, sehingga akhirnya hati Adam dan Hawa terpengaruh oleh keadaan setan, dan dia mengikuti apa yang ada dalam hati mereka, mengikuti omongan setan. Maka terjadilah jatuhnya Adam dan Hawa di dalam dosa. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena dia tidak bisa menjaga hatinya. Ananias dan Safira pun demikian. Ketika dia sudah menjual tanah dan dia berjanji dalam hatinya, dia berkata dalam hatinya bahwa hasil penjualan tanah akan diberikan kepada Tuhan, akan diserahkan kepada gereja. Tetapi ketika dia melihat uang yang banyak, melihat hasil penjualan tanahnya, Ananias dan Safira tidak melakukan apa yang ada dalam hatinya. Dia pakai uang itu, dia pergunakan uang itu, dia ambil uang itu untuk kepentingan diri sendiri, sehingga akhirnya Ananias dan Safira menjadi mati. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ketiga, Rasul Petrus berkata, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Dari mana timbulnya kebohongan? Dari mana timbulnya perselingkuhan? Dari mana timbulnya kejahatan? Timbulnya kesombongan, timbulnya perlawanan. Semua datang dari hati kita. Semua datang dari hati kita. Kalau saudara dan saya tidak bisa menjaga hati kita, maka setan, maka iblis akan berbisik dalam hati kita. Oh, lakukan itu saja, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Oh, berbuat itu saja, istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu. Tetapi hati-hatilah dengan hati kita, karena dari situlah terpancar berhasil atau gagalnya hidup saudara dan saya. Sebab itu hati-hatilah, jagalah hati kita dari segala kewaspadaan, dengan segala hal, supaya setan tidak merusak hati kita, sehingga saudara dan saya tidak jatuh di dalam dosa. Dosa bukan bicara tentang pembunuhan saja. Dosa bukan berbicara tentang perampokan saja. Dosa bukan berbicara tentang hal-hal yang jahat. Tetapi kesombongan membuat kita seringkali jatuh. Allah melawan orang yang sombong, tetapi Allah meninggikan orang yang rendah hati. Jangan jadi Adam dan Hawa.
Jangan jadi Ananias dan Safira, tetapi jadilah menurut hati saudara, karena dari situlah terpancar berhasil atau tidak hidup kita. Karena itulah jaga hati kita. Yang kedua adalah akibat tidak menjaga hati, maka sumber kehidupan kita hancur dan timbul dosa pelanggaran dalam hati kita. Oleh sebab itu, hei anak-anak Tuhan, jagalah hati kita, terutama dalam dunia saat ini, dalam keadaan seperti sekarang ini. Masing-masing kita harus menjaga hati kita supaya kita tidak hancur dan tidak menimbulkan dosa dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus menjaga hati kita karena hati kita adalah sarana untuk bertahan. Hati kita adalah sarana untuk bertahan. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 8 berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup seseorang termasuk kita sebagai anak Tuhan dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, dalam keadaan duka cita, dalam keadaan sukacita dan lain-lainnya, kita dapat menjadi anak Tuhan yang kuat, kita dapat menjadi anak Tuhan yang lemah, tergantung dari hati kita masing-masing. Jadi hidup kita kuat, hidup kita lemah, itu tergantung dari hati kita masing-masing. Sebab itu firman Tuhan memberi perintah kepada saudara dan saya untuk menjaga hati kita supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa kuat dalam segala hal, dalam segala kesusahan, dalam segala duka cita, dalam segala masalah, supaya virus-virus yang ada, yang merajalela hari-hari ini tidak merusak hati kita. Yosua menasihatkan kepada seluruh bangsa Israel untuk bisa menjaga hati. Alkitab mengatakan dalam perjalanan bangsa keluar dari tanah Mesir menuju negeri Kanaan, perjalanan bangsa Israel tidak mulus. Perjalanan bangsa Israel tidak langsung masuk ke dalam negeri Kanaan. Ada banyak tantangan, ada banyak halangan, ada banyak masalah, ada banyak hal-hal yang membuat mereka jatuh. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi pandanglah jalan terus, jagalah hatimu supaya engkau beruntung dan berhasil. Demikian dengan saudara dan saya, perjalanan hidup kita hari-hari ini penuh dengan tantangan. Perjalanan hidup kita tidak selalu mulus, perjalanan hidup kita tidak selalu lancar. Ada banyak halangan, ada banyak tantangan, ada banyak penyakit, ada banyak masalah, ada banyak virus-virus yang akan merasuk hati kita.
Oleh sebab itulah firman Tuhan katakan, jagalah hati kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bertahan. Supaya saudara dan saya menjadi kuat. Dan kalau firman Tuhan ada dalam hati kita, dan hati kita dikuasai oleh firman Tuhan, kita tidak menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, maka keberuntungan, keberhasilan, kekuatan, kesehatan terjadi dalam hidup kita. Itu kata firman Tuhan yang disampaikan Yosua kepada bangsa Israel. Demikian firman Tuhan juga disampaikan kepada saudara dan saya. Jaga hati kita supaya kita bisa bertahan. Menjaga hati kita supaya kita bisa bertahan dari virus-virus yang menyerang kita, untuk menjadi kuat dan sampai tujuan itu tergantung dari hati kita. Jadi semuanya tergantung dari hati kita. Hati kita baik, kita akan berjalan dengan baik. Hati kita bersih, hidup kita akan mendapat keuntungan. Hidup kita akan mendapatkan keberhasilan. Tetapi kalau hati kita sudah dimakan oleh virus, iri hati, tinggi hati, maka hancurlah hidup kita. Saudara dan saya tidak bisa bertahan dalam hidup ini. Tetapi kalau hati kita jaga dan Roh Kudus menguasai hati kita, maka firman Tuhan mengatakan saudara dan saya akan selamat dan saudara dan saya akan beruntung. Apa saja yang kita buat, apa saja yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Beberapa contoh dalam Alkitab. Daud ketika dia melawan Goliat yang besar, dalam 1 Samuel 17 ayat 37 ayat 32 berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Orang Israel takut kepada orang Filistin, kepada Goliat yang besar. Orang Israel takut menghadapi Goliat yang tinggi, yang besar. Dengan senjata yang lengkap, bangsa Israel menjadi ketakutan. Bangsa Israel menjadi lari. Bangsa Israel menjadi tawar hati. Tetapi muncullah seorang pemuda yang bernama Daud. Pada waktu bangsa Israel mengalami ketakutan, pada waktu bangsa Israel lari kocar-kacir melihat Goliat yang besar, Daud berkata kepada mereka, jangan tawar hati, jangan gentar, jangan takut. Aku akan maju, aku akan melawan Goliat yang besar. Dan akhirnya saudara, karena Daud memiliki dan menjaga hatinya, maka timbullah keberanian, timbullah Daud menjadi kuat menghadapi Goliat yang besar. Akibatnya Daud memperoleh kemenangan. Goliat yang besar mati karena Daud yang tidak punya pengalaman apa-apa. Demikian dengan hidup kita. Dalam menghadapi segala sesuatu, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi virus-virus dalam hidup kita, kita harus berhati-hati. Kita harus menjaga diri kita. Kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, supaya saudara dan saya bisa bertahan dalam segala hal, dalam segala penyakit, dalam segala masalah, dalam segala persoalan. Kita bisa bertahan. Karena apa? Karena hati kita adalah hati yang bersih, hati kita yang dikuasai oleh Roh Kudus. Daud melawan Goliat yang besar. Mungkin masalah saudara, persoalan saudara besar seperti Goliat yang tinggi, seperti Goliat yang besar. Jangan takut, jangan tawar hati. Kalau kita bisa menjaga hati kita, maka hati kita, hidup kita akan kuat. Karena hati kita
dikuasai oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah Kaleb dalam Yosua pasal 14 ayat 8. Ketika dia sudah mengintai tanah Kanaan dan sebagian kelompok daripada mereka lapor kepada Musa, lapor kepada Yosua, kita akan kalah melawan mereka, kita akan hancur karena mereka adalah bangsa yang besar, mereka adalah bangsa yang kuat, mereka adalah bangsa yang memakan orang, sehingga tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Tetapi Kaleb, Alkitab mengatakan, ketika dia sudah mengintai daerah yang sama, tempat yang sama, persoalannya sama, Kaleb mengintai tanah Kanaan, Kaleb mengintai daerah itu, dan dia pulang dari tanah itu, dia keluar dari tanah itu, dia melapor kepada Musa, dia melapor kepada Yosua, dia berkata, sementara teman-temannya tawar hati, tetapi aku tidak tawar hati. Kaleb bisa menjaga hatinya. Dan ketika Kaleb melapor kepada Musa dan Yosua, apa akibatnya? Kaleb mendapat perjanjian Allah, tanah Horeb, tanah yang dijanjikan Allah diberikan kepada Kaleb. Kenapa Kaleb bisa menjaga hatinya? Karena dia tidak menyimpang, dia tidak melihat ke kiri, dia tidak melihat masalah, dia tidak melihat persoalan, tetapi dia jaga hatinya dengan sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, sehingga dia boleh mendapat tanah Hebron dan mendapatkan berkat yang luar biasa. Contoh yang lain, Tuhan Yesus ketika ia ada di dalam dunia dan Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tuhan Yesus dicobai oleh setan. Setan tahu apa yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus. Setan tahu kelaparan, setan tahu keadaan tubuh daripada Tuhan Yesus, capek, lemah. Dia menggoda, jadikan batu menjadi roti, dan kemudian terjunkan dirimu, ada yang menangkapnya, menyembahlah kepada aku. Tetapi Yesus menjaga hatinya, dia takut kepada Allah, dia berkata, hei iblis pergi, dia lawan iblis, dan Yesus memperoleh kemenangan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, janganlah takut, karena kita punya Yesus, punya Allah yang sanggup menolong kepada kita. Ada seorang kaisar di Jepang yang ke-124. Kaisar itu bernama Hirohito. Dia sudah mempunyai istri, tetapi dari istrinya itu tidak ada seorang anak laki-laki. Dia mempunyai 10 anak perempuan, dan menurut peraturan yang ada di Kaisaran Jepang, apabila sang ayah meninggal, maka yang harus menggantikan kedudukan sang ayah adalah anak laki-lakinya. Oleh sebab itu, Perdana Menteri, pegawai-pegawai istana, orang-orang yang dekat kepada Kaisar Hirohito berkata, udah Pak, kawin aja. Sudah Pak, cari istri yang lain, supaya Bapak mempunyai anak laki-laki, dan anak laki-laki itu yang akan menjadikan Bapak kalau Bapak meninggal. Kaisar Hirohito mendengar segala omongan dari pegawainya, segala omongan dari orang-orang yang dekat dirinya. Tetapi Kaisar Hirohito, dia menjaga hatinya. Omongan dari kiri, omongan dari kanan, ajakan dari kiri, ajakan dari kanan, suruhan dari kiri, suruhan dari kanan, dia dengar. Tetapi Kaisar Hirohito menjaga hatinya. Dia tidak menurut apa yang dikatakan oleh orang-orang dan pegawai yang dekat dengan Kaisar Hirohito. Dia setia kepada sang istri yang pertama. Akhirnya
Allahnya Kaisar Hirohito mendengar keinginan Hirohito, dan dia akhirnya memperoleh anak laki-laki setelah 10 anaknya perempuan, dan akhirnya lahirlah anaknya laki-laki yang diberi nama dengan Kaisar Nagato. Dan sampai sekarang Jepang setelah meninggalnya Kaisar Hirohito, Nagato diangkat menjadi raja daripada kerajaan Jepang. Hal itu terjadi karena Kaisar Hirohito tidak mendengar omongan orang lain, tetapi dia jaga hatinya sehingga dia memperoleh apa yang diinginkan seorang anak laki-laki. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan keadaan kita? Hidup ini penuh tantangan. Hidup ini perlu masalah. Banyak masalah, banyak hal-hal yang menakutkan. Tetapi bisakah saudara dan saya menjaga hati kita supaya kita tidak menjadi lemah dan supaya kita tidak menjadi jatuh? Mungkin ketika kita menjadi lemah, ketika kita punya masalah, ketika kita punya penyakit, orang-orang tetangga-tetangga kita mengatakan, udah tinggalkan Tuhan, udah pergi ke dukun anu, ada pergi ke orang pintar sana, udah makan ini makan itu. Hari ini firman Tuhan mengatakan, jagalah hati kita supaya kita tetap kuat, supaya kita bisa bertahan dalam menghadapi segala tantangan-tantangan dalam hidup kita. Kita tetap menjadi anak Tuhan, kita tetap bersandar kepada Tuhan kalau kita bisa menjaga hati kita. Sebab itu jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang ketiga, kenapa kita harus menjaga hati kita? Alkitab mengatakan hati kita adalah sarana untuk diberkati. Sarana untuk diberkati. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sekali lagi, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, kalau saudara punya barang yang bagus, misalnya emas, misalnya mobil, misalnya rumah, apa yang saudara lakukan? Saudara tidak akan telantarkan barang-barang berharga itu. Saudara akan jaga, saudara akan pelihara, saudara akan bersihkan, saudara akan lindungi, dan lain sebagainya. Sehingga barang-barang yang berharga itu tidak cepat rusak, tidak cepat hancur. Kita selalu hati kita melekat kepada barang-barang itu. Hati kita selalu menempel, hati kita ingat kepada barang-barang itu. Tidak akan kita biarkan. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Organ tubuh yang paling berharga dalam hidup kita adalah hati kita. Organ tubuh yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara adalah hati kita. Apabila kita bisa menjaga hati kita dan selalu menempel kepada Allah, selalu melekat kepada Allah, maka akan merupakan sarana, akan merupakan alat untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Mazmur 91 mengatakan, apabila kita melekat, apabila hati kita melekat kepada Tuhan, kita tidak perlu takut, kita nggak perlu gentar, kita nggak perlu bimbang. Sekalipun masalah, sekalipun persoalan, sekalipun jerih payah yang membuat kita menjadi lemah, tetapi kita akan tetap kuat
kita akan tetap bertahan. Mazmur 91 ayat yang kelima berkata, Mazmur 91 ayat yang kelima berkata, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ada jaminan daripada Allah, ada jaminan daripada Tuhan apabila hati kita melekat kepada Tuhan. Apabila hati kita dekat kepada Tuhan, menempel kepada Tuhan, kita tak perlu takut dengan kedahsyatan malam. Mazmur 91 memberikan janji kepada saudara dan saya, memberikan janji kepada kita. Mazmur 91, kalau hati kita melekat, angin boleh jatuh, angin boleh datang, 10.000 boleh rebah, 10.000 boleh jatuh, tetapi kita akan menonton saja. Penyakit apa saja tidak, kita akan takut. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Saya yakin kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita tak perlu takut, kita tak perlu bimbang, karena kita yakin Tuhan menolong kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab ada seorang pemuda yang bernama Yusuf. Dalam Kejadian pasal 41 ayat 81, Yusuf difitnah, Yusuf dijual kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mengenal. Yusuf dijadikan budak oleh kakak-kakaknya. Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Tetapi di dalam keadaan apapun yang dihadapi oleh Yusuf, Yusuf bisa mengangkat, Yusuf bisa menjaga hati kita. Walaupun dia dirayu oleh istri Potifar untuk tidur bersama dengan dia, untuk menyeleweng, tetapi Alkitab mengatakan Yusuf bisa menjaga hatinya, sehingga dia harus berpenjara, dia harus mengalami masalah, dia harus mengalami kesusahan. Di dalam penjara dia diangkat menjadi kepala penjara, kepala orang-orang yang ditahan. Yusuf dibebaskan dari segala sesuatu. Anak-anak buahnya yang bekerja menggantikan Yusuf. Dan Kejadian pasal 41 ayat 41, akhirnya Yusuf mengalami berkat. Yusuf diangkat menjadi perdana menteri atau penguasa di Mesir. Siapa nyangka Yusuf yang dijadikan budak, Yusuf yang difitnah, Yusuf yang mengalami masalah, Yusuf yang mengalami persoalan, Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Tetapi akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa negeri Mesir pada waktu itu. Yusuf diangkat menjadi orang yang paling tinggi. Bukankah itu berkat yang luar biasa? Bukankah itu berkat yang daripada Allah? Yusuf gak bisa apa-apa, tetapi Yusuf bisa menjaga hatinya. Kalaupun dia difitnah, kalaupun dia harus tidur, diajak tidur oleh istri Potifar, tapi Yusuf menolak. Tetapi hari-hari ini saya mendengar seorang hamba Tuhan, seorang pendeta muda yang besar, dari seorang ibu yang menjadi gembala jemaat. Ternyata kelihatannya baik, kelihatannya khotbahnya luar biasa, khotbah di gereja-gereja besar, tetapi akhirnya dia jatuh berselingkuh. Dia jatuh berselingkuh. Saya belum mengenal, saya belum tahu keadaannya orang itu sekarang. Tetapi mengapa bisa berselingkuh? Karena dia tidak bisa menjaga hatinya. Dia tidak bisa memperhatikan hatinya, sehingga perbuatannya mempermalukan nama Tuhan. Saya belum ketemu orang itu. Saya belum ketemu dengan orang tuanya. Tetapi sangat-sangat disayangkan. Dia yang seharusnya menjadi gembala, menjadi pendeta pengganti, tetapi akhirnya dia harus jatuh. Saya belum tahu keadaannya sekarang,
Karena apa? Tidak bisa menjaga hatinya. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus jaga hati kita baik-baik. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kita harus menjaga hati kita dari segala kepahitan. Kita harus menjaga hati kita dari segala kekeraman. Kita harus menjaga hati kita dari segala kemarahan. Kita harus menjaga hati kita dari segala kejahatan. Kita harus menjaga hati kita dari segala keributan. Kita harus menjaga hati kita dari segala kemalasan. Jaga hati kita dari kesombongan. Dari 7 hal ini yang membuat kita tidak diberkati oleh Tuhan. Dari 7 hal ini yang membuat banyak orang-orang Kristen jatuh adalah kesombongan dan kemalasan. Kemalasan dan kesombongan adalah hal yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan kasih makan orang yang malas. Keadaan sekarang membuat banyak orang-orang Kristen menjadi malas. Keadaan sekarang menjadi banyak orang-orang Kristen menjadi sombong, melawan firman Tuhan, melawan pemimpin-pemimpin dalam gereja, menganggap dirinya pintar, menganggap dirinya lebih baik. Saya sangat sedih kalau ada anak-anak Tuhan yang menjadi sombong. Saya sangat sedih, apalagi Tuhan. Kesombongan adalah halangan untuk kita diberkati oleh Tuhan. Memang sementara itu mereka diberkati, mereka punya uang, punya segala macam. Tapi akibat kesombongan, akibat kemalasan, berkat itu tidak membuat damai sejahtera. Tapi hari ini firman Tuhan katakan jaga hati kita dari 7 hal ini supaya saudara dan saya tetap bertahan. Yakobus 1 ayat 21 berkata, buang segala hal yang tidak bisa menjaga hati kita. Buang segala kejahatan yang merintangi hati kita. Buang segala sesuatu yang berkuasa atas hidup kita. Kita menjaga hati kita. Kita harus memelihara hati kita supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Sarana untuk diberkati oleh Tuhan adalah harus menjaga hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 21, buang segala hal yang merintangi hidup kita. Marilah kita menjaga hati kita. Marilah kita berdoa, Tuhan berikan, selidiki hati saya. Apakah hati saya menyimpang? Apakah hati kita jauh daripada Tuhan? Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita untuk kita menjaga hati kita. Karena apabila kita menjaga hati kita, kita menyadari bahwa hati kita adalah sumber kehidupan. Kita menyadari bahwa dari hati kita adalah sarana untuk kita bertahan. Dari hati kita adalah sarana untuk kita diberkati oleh Tuhan. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah timbul kehidupan kita. Kehidupan kita bukan timbul karena pikiran saja, tapi pikiran
datangnya dari hati kita. Hati kita bersih, pikiran kita bersih. Hati kita melekat kepada Tuhan, maka pikiran kita akan melekat kepada Tuhan. Jaga hati kita, karena hati adalah sumber kehidupan kita. Hati adalah sarana untuk kita bertahan. Hati adalah sarana untuk kita diberkati. Ayat terakhir, Mazmur pasal 26 ayat yang kedua. Mazmur 26 ayat yang kedua berkata demikian. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Raja Daud berkata, selidikilah hatiku dan batinku. Kita minta kepada Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus mau menyelidiki hati kita, mau memperhatikan hati kita, batin kita lebih dekat kepada Tuhan, dan akhirnya kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah timbul kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Kita nyanyikan, selidikilah aku.